Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum Bernoulli. Bersama saya Nadia Putri Andrianto dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu meliputi pertama, sejarah Bernoulli, kedua, fenomena yang mendasari, ketiga, persamaan Bernoulli, dan yang terakhir yaitu penerapan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Pada topik pembahasan yang pertama adalah mengenai sejarah Bernoulli. Pada pembahasan kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai penemu hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli, yaitu pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, yang mana seorang ahli matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicholas Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarga. Pada mulanya, sang ayah menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Akan tetapi, saat berkuliah dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakak-kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Nah, topik pembahasan selanjutnya adalah mengenai fenomena yang mendasari hukum Bernoulli. Semua berawal pada tahun 1738. Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan yang berjudul Hydrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetikas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bunyi dari hukum Bernoulli. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih dalam mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Begitu juga sebaliknya, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, hukum ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Kira-kira begini bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Selanjutnya pada topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sendiri merupakan turunan dari hukum kekekalan energi mekanik yang mana dirumuskan sebagai EM atau energi mekanik sama dengan EK atau energi kinetik ditambah EP atau energi potensial. Jika dituliskan dalam matematika, EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Berdasarkan rumus energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Jika dituliskan dalam matematika, P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Dari persamaan yang telah kita dapatkan yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, maka massa yang disimbolkan dengan M dapat kita substitusikan dengan massa jenis atau yang disimbolkan dengan rho pada kedua ruasnya. Maka jadilah persamaan hukum Bernoulli seperti di bawah ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai sejarah, fenomena, dan persamaan hukum Bernoulli, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai contoh penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan hukum Bernoulli yang pertama yaitu pada pipa venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju suatu zat cair. Terdapat dua jenis venturimeter, yaitu yang sebelah kiri
venturimeter tanpa manometer, dan yang sebelah kanan venturimeter dengan manometer, di mana manometer tersebut berisi zat cair lain. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah zat cair mengalir dalam pipa horizontal yang memiliki bagian yang menyempit di tengah. Karena kedua bagian pipa berada pada ketinggian yang sama, yaitu Y1 sama dengan Y2, maka persamaan Bernoulli akan memberikan P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Ketika saat zat cair memasuki area yang sempit pada pipa, maka kecepatannya akan bertambah besar, karena hasil kali antara luas penampang dengan kecepatan zat cair yang mengalir memasukinya harus konstan. Tetapi menurut persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat harus konstan, sehingga saat kecepatan bertambah, maka tekanan harus berkurang. Dengan demikian, tekanan di dalam bagian pipa yang sempit menjadi berkurang. Saat udara atau fluida lainnya mengalir melalui sebuah penyempitan, maka kecepatan fluida itu akan bertambah dan tekanannya akan berkurang. Peristiwa ini disebut dengan efek Venturi dan bagian pipa yang menyempit itu diistilahkan dengan Venturi. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli yang kedua yaitu ada pada gaya angkat pesawat terbang. Ketika pesawat meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawah badan pesawat. Sebaliknya, kecepatan di bagian atas badan pesawat lebih tinggi daripada di bagian bawahnya. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan rho1 kali A, dan V2 sama dengan rho2 kali A. Jadi, V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat kali A. Sementara itu, ketika pesawat sudah berada pada ketinggian tertentu dan mempertahankan kelajuannya, maka akan berlaku rumus berikut. V1 dikurangi V2 sama dengan M kali G. Maka, secara sistematis gaya angkat pesawat dirumuskan sebagai berikut. V1 dikurangi V2 sama dengan setengah kali rho kali A dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli yang ketiga ada pada cerobong asap. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, hukum Bernoulli menyatakan antara hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong, yang mana bagian atas cerobong didesain terbuka. Maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Penerapan hukum Bernoulli yang keempat yaitu ada pada tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat untuk mengukur laju aliran udara atau gas. Dalam alat ini, laju aliran udara atau gas dianggap memenuhi syarat persamaan Bernoulli, yaitu fluida di tempat satu tak dapat mengalir karena tertahan oleh ujung pipa manometer sehingga V1 sama dengan 0. Demikian pula H1 sama dengan H2, yaitu ketinggian tabung 1 dan tabung 2 adalah sama tinggi apabila diukur dari bidang acuan, karena tabung ditempatkan di bidang mendatar sehingga persamaan Bernoulli akan menjadi P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis, bahwa tekanan di titik P sama dengan tekanan di titik Q, maka dapat diperoleh tekanan P sama dengan tekanan Q. P1 sama dengan P2 ditambah rho aksen kali G kali H. Kedua persamaan tersebut adalah sama, sehingga akan didapatkan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho aksen kali G kali H, yang mana secara umum dapat dituliskan bahwa kecepatan aliran fluida di dalam tabung pitot adalah V sama dengan akar 2 rho aksen GH dibagi rho. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli yang kelima yaitu ada pada penyemprot nyamuk. Perhatikan gambar tersebut. Jika penghisap dari pompa ditekan, udara yang melewati pipa Venturi, yaitu bagian pipa yang menyempit, akan mempunyai kelajuan yang sangat besar. Oleh karena kelajuan aliran udara pada pipa Venturi besar, tekanannya akan menjadi rendah sehingga cairan obat nyamuk yang ada pada tabung akan naik dan ikut keluar bersama udara. Semakin besar gaya yang diberikan pada penghisap, semakin besar pula laju udara pada Venturi dan semakin banyak pula cairan obat nyamuk yang keluar bersama udara. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli yang keenam yaitu terjadi pada saat kita berkendara sepeda motor. Tentunya pada saat kita berkendara sepeda motor, pernah mengalami bagian belakang baju kita terbang dan mengembung. Hal ini juga membuktikan adanya hukum Bernoulli.
Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kita akan besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kita akan lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kita menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kita ke belakang sehingga menjadi mengembung. Sekian pembahasan dari saya mengenai hukum Bernoulli. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.